Junet menawarkan pinjaman uang kepada pedagang kecil yang ada di pasar dekat kecamatan. Mungkin karena iming-iming syarat yang mudah jika dibandingkan dengan pinjaman di bank konvensional. Banyak pedagang yang meminjam uang pada Junet dengan bunga yang cukup tinggi menurutku. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Yogi di Jogja. Perkenalkan, namaku Yogi. Aku ingin berbagi cerita sepupuku yang berakhir tragis. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari kisah sepupuku ini. Adalah Junet, nama sepupuku itu. Dia anak dari budeku. Setelah lulus SMA, Junet tidak melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah. Dia memilih meneruskan usaha orang tuanya. Budeku dan suaminya memiliki usaha jasa peminjaman uang dengan pengembalian yang dikenakan bunga. Entah berapa persen bunga yang harus dibayar oleh peminjam, aku nggak tahu. Usaha tersebut sudah berjalan lama sejak budeku menikah dengan suaminya dulu. Suami budeku sudah meninggal dan kini Junet diminta ibunya untuk meneruskan usaha ayahnya itu. Junet pun mengiyakan keinginan ibunya. Diary, Junet menawarkan pinjaman uang kepada pedagang kecil yang ada di pasar dekat kecamatan. Mungkin karena iming-iming syarat yang mudah jika dibandingkan dengan pinjaman di bank konvensional. Banyak pedagang yang meminjam uang pada Junet dengan bunga yang cukup tinggi menurutku. Usaha Junet pun berjalan lancar. Setelah hampir 4 tahun menjalankan usaha itu, Junet menikah dengan seorang gadis tetangga desa, Yuni namanya. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Sempat suatu ketika aku ngobrol santai dengan Junet. Jun, apa kamu tidak ingin alih profesi, jadi pedagang kek? Atau apa gitu? Tanyaku iseng. Buat apa yuk? Enakan gini, aku tinggal ngasih pinjaman tapi untungnya besar, jawab Junet. Tapi itu kan sama aja dengan rentenir, Jun. Menurut agama, kalau kita meminjamkan uang kemudian dikembalikan dengan ditambah bunga, itu tidak boleh loh, jawabku. Ah, itu kan menurut agama. Yang penting orang yang mau pinjam sudah sepakat di awal perjanjian. Menurutku sah-sah saja, jawab Junet berkilah. Diary, sepertinya aku sudah angkat tangan kalau harus menasihati sepupuku itu. Ya sudahlah, yang penting aku sudah pernah mencoba menasihatinya. Selebihnya biar Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang menentukan hasilnya. Diary, suatu ketika Junet mendadak sakit saat selesai makan malam. Istrinya pun segera membawa Junet ke sebuah
rumah sakit besar di kota Jogja. Namun sayang, nyawa Junet tidak terselamatkan. Junet menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Yang bikin aku kaget adalah kondisi fisik Junet, mulai dari wajah hingga bagian dada terlihat membiru dan seperti lebam-lebam. Menurut diagnosa dokter, paru-paru Junet kekurangan oksigen. Entah apa penyebabnya, aku tidak tahu. Apakah ini sebuah karma dari usahanya selama ini sebagai rentenir? Wallahu alam. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Yogi di Jogja. Terima kasih Mas Yogi yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Yogi atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.